Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bareng aku Fatma. Kali ini aku mau share resep semur jengkol yang enak banget. Ini tuh pedes, terus gak bau sama sekali. Sebelum kita ke resepnya, buat yang baru gabung boleh banget ya bantu subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang mau tahu resepnya dan bagaimana cara bikinnya, simak videonya sampai selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya ya. Di sini aku punya jengkol. Jengkolnya ini aku pakai sekitar 150 gram, dan ini untuk jengkolnya udah aku cuci bersih. Terus juga kalau misalkan kalian pengen jengkolnya itu cepet empuk, kalian harus rendam terlebih dahulu jengkolnya, kemudian simpan di kulkas ya. Tapi kalau misalkan kalian gak sempet, gak apa-apa ya, tinggal langsung direbus aja jengkolnya, cuman mungkin nanti perlu waktu lebih lama aja. Nah, sekarang aku mau lanjut rebus jengkolnya. Yang pertama, ini aku udah panaskan air. Kalau misalkan airnya udah panas, ini aku langsung aja masukin semua jengkolnya. Kemudian tunggu sampai airnya mendidih. Terus untuk mengurangi rasa baunya, di sini aku mau rebus jengkolnya 2 kali ya. Rebusan yang pertama kita cuman perlu tunggu aja sampai kulit jengkolnya ini terkelupas. Kalau misalkan udah seperti itu, kita angkat jengkolnya, kemudian kita cuci bersih dan kita ganti airnya. Nah, ini aku mau rebus untuk yang kedua kalinya ya jengkolnya. Untuk rebusan yang kedua ini aku tambahkan daun salam dan juga daun jeruk masing-masing 10 lembar. Setelah itu kita rebus sampai aroma daun jeruk dan daun salamnya keluar ya. Kalau misalkan udah wangi, kita biarkan terlebih dahulu supaya nanti aroma rempahnya itu meresap ke jengkolnya. Baru setelah itu kita angkat dan kita rendam di air biasa. Sekarang aku mau lanjut geprek jengkolnya. Di sini aku sengaja pakai ulekan yang besar. Terus ini aku langsung aja geprek jengkolnya seperti ini. Dan ini dia jengkol yang udah aku geprek, jadinya seperti ini ya. Sekarang aku mau lanjut ke bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ini meskipun aku pakai jengkol cuman 150 gram, tapi aku sengaja banyakin bumbunya agak banyak biar nanti bumbunya itu lekoh dan medok. Jadi aku pakai bawang merah 7 siung, kemudian bawang putihnya 5 siung, kemiri 4 butir. Terus ada kunyit 5 cm, kemudian yang terakhir cabai merah keritingnya aku pakai 20 buah ya. Kemudian untuk bumbu yang lainnya di sini aku pakai lengkuas. Lengkuasnya ini aku pakai 1 ruas dan juga jahenya 1 ruas, masing-masing nanti mau aku geprek. Terus ada daun salam. Ada juga di sini aku pakai merica bubuk dan juga ketumbar bubuk. Oke, lanjut, ini aku mau halusin bumbunya. Langsung aja aku masukin bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, kunyit, dan juga cabai merah keritingnya. Kemudian seperti biasa, biar lebih gampang ngehalusinnya, ini aku pakai minyak ya. Dan ini dia semua bumbu yang udah tadi kita haluskan, jadinya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini aku udah panasin wajan, kemudian langsung aja tuang semua bumbunya. Terus masukkan juga daun salam, lengkuas, dan jahenya. Setelah itu kita cuman tinggal aduk-aduk aja dan tumis bumbunya sampai bener-bener wangi dan juga tanak. Oh iya, pas tadi aku masukin bumbunya itu aku nggak pakai minyak lagi ya, karena pas tadi kita mau ngehalusin bumbunya udah pakai minyak yang agak banyak, jadi aku nggak perlu pakai minyak goreng lagi. Ini untuk bumbunya kita terus aduk-aduk aja ya sampai bumbunya itu agak sedikit kering. Nah, kalau misalkan udah kering seperti ini aku langsung aja masukin semua jengkolnya. Aduk-aduk sebentar sampai bumbunya ini tercampur rata dengan jengkolnya. Baru setelah itu aku tambahkan air sampai jengkolnya ini terendam, atau kurang lebih 300 ml ya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk dan juga aku tambahkan merica bubuk 1/4 sendok makan aja. Terus tambahkan juga 1/4 sendok makan garam dan juga yang terakhir aku tambahkan setengah sendok makan kaldu jamur. Biar rasanya makin sedap, aku juga pakai gula merah ya. Untuk gula merahnya ini aku pakai setengah bulatan gula merah yang ukurannya kecil. Untuk gula merahnya ini sesuai selera aja ya, kalian boleh pakai, boleh juga enggak. Cuman di sini aku pakai biar rasanya lebih balance aja. Kemudian yang selanjutnya ini aku tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya ini aku pakai sekitar 2 sendok makan. Kalau misalkan bumbunya udah masuk semua, ini kita tinggal aduk-aduk lagi aja sampai semua bumbu yang kita masukkan tadi itu larut, dan kita tunggu sampai airnya menyusut.
Nah, ini airnya udah mulai menyusut ya. Ini kita aduk-aduk, jangan lupa takutnya bagian bawahnya itu gosong. Kita aduk-aduk lagi sampai airnya itu benar-benar menyusut. Terus jangan lupa juga koreksi rasa ya. Kalau misalkan rasanya belum pas, kalian boleh tambahkan penyedap lainnya seperti garam, gula, kemudian kaldu jamurnya, kecap manisnya juga. Pokoknya tambahkan aja sesuai selera masing-masing. Dan kalau misalkan rasanya udah pas, berarti semur jengkolnya udah siap disajikan. Nah, ini dia, aku udah siapin piring, langsung aja aku sajikan semur jengkolnya ya. Ini jengkolnya empuk banget ya, nggak bau sama sekali. Terus kalian bisa lihat, ini bumbunya beneran medok banget. Kalau soal rasanya nggak usah diragukan lagi, ini beneran enak banget. Rasanya gurih, terus juga pedes. Jadi buat kalian yang suka banget sama jengkol, aku saranin deh buat recook resep ini karena selain bikinnya juga mudah, bumbunya juga simple. Di sini aku nggak pakai santan ya, tapi rasanya beneran tetap enak. Jadi jangan lupa recook ya. Kemudian bantu kasih tanggapannya di kolom komentar ya mengenai resep ini. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian suka dan kalau misalkan video ini benar-benar bermanfaat, bantu klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terus jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian dapat update resep terbaru dari aku. Terima kasih ya udah mampir di video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.